Presiden Konoha yang didemo di luar negeri karena mendukung genosida. Teriakin di pidato paling gong, anti antek-antek asing. Hahaha lah. Ujung-ujungnya jilat ludah sendiri pula. Saya yang awam, ini saya rasa sangat memalukan. Ada berita di mana negeri muslim banyak yang bergabung ke Dewan Perdamaian Trump termasuk Indonesia. Malaysia menegaskan sulit untuk mendukung Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump. Ini ya, Presiden Indonesia itu didemo di luar negeri, bayangkan. Cuma Presiden Malaysia yang nggak ada di situ, geng. Tegasnya Presiden Malaysia luar biasa sekali, geng. Sangat bijak sekali. Ngapain harus diundang kalau harus bayar upeti sebanyak 17 triliun kepada Donald Trump? Diundang buat bayar upeti 17 triliun. Pemimpin Malaysia lebih pintar ketimbang pemimpin Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini, Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini, Ikinya akan ngereaction sebuah video habislah, geng, marwah Indonesia, geng. Kenapa demikian? Presiden Konoha, kata ini bukan kata Ikinya kayak gitu ya. Kata dia itu di demo di luar negeri, geng. Pasalnya Presiden Indonesia itu bergabung kepada Amerika dan juga Israel. Waduh, masa lebih cerdasan, lebih pintaran Presiden Malaysia, geng? Presiden Malaysia itu menunggu dulu, geng. Karena Donald Trump belum ada kepastian untuk membebaskan Gaza ataupun membebaskan Palestina. Itulah komentar-komentar daripada netizen-netizen Indonesia. Kalau kata Ikinya, nanti Ikinya kena bleng-bleng. Dibilang Ikinya menjelekkan marwah Indonesia. Padahal ini fakta-fakta dari mulut-mulut daripada netizen Indonesia maupun juga warga Indonesia sendiri, geng. Waduh, seperti apakah videonya? Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa, geng. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener? Silahkan komen di bawah. Janji, jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Nggak mau bernasib seperti Venezuela. Oke. Warga Malaysia ingatkan Amerika bahwa di negaranya nggak ada minyak. Hah? Jadi baru-baru ini Kedutaan Besar Amerika Serikat di Malaysia membagikan foto satelit lama yang diambil pada 2016 yang memperlihatkan wilayah Malaysia yang tampak menyala akibat sambaran petir di dalam sistem badai besar. Oke. Dalam keterangannya, Kedubes Amerika menulis, "Malaysia, kamu belum pernah terlihat seelektrik ini." Unggahan foto tersebut mendadak viral di media sosial, tapi alih-alih kagum, foto itu justru memicu gelombang candaan bernada satir dari warganet Malaysia. Banyak dari mereka menyebut bahwa negaranya tidak memiliki minyak. Hal ini seolah ingin mengalihkan perhatian Amerika Serikat agar tidak mengincar negara mereka. Respons kayak gini muncul di tengah sorotan kebijakan Donald Trump terhadap negara-negara yang dinilai kayak sumber daya alam seperti Venezuela. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Hari ini gue shock banget ngeliat berita. Ada beritanya Presiden Konoha yang didemo di luar negeri karena mendukung genosida. Aduh, kebanggaan yang sangat. Aduh, nggak ngerti lagi ngomong apa. Kadang kita juga ngomong nggak didengar, tapi dihilangkan tiba-tiba. Nah, Bapak, kan kalau di sini biasanya dihilangin, dibungkam, atau dicecer. Nah, kalau yang demo di sana gimana caranya Pak? Lagian ya heran banget sama 58% itu udah jelas pelanggar HAM di dalam negeri yang nggak kaget kalau tiba-tiba di luar negeri juga sikapnya sama. Perkara deket sama si Donald Bebek, satu negara dibawa-bawa. Aduh. Saya tahu sih Pak, bisnis. Cuma kan nggak usah ngebawa satu negara juga Pak. Bapak aja, nggak usah kita juga dibawa-bawa. Teriakin di pidato paling gong, anti antek-antek asing. Hahaha lah. Ujung-ujungnya jilat ludah sendiri pula. Omon-omon. Bullshit. Ngopi guys. Pusing mikirin negeri ini. Pertanyaannya, Presiden Prabowo
Apakah tidak mengetahui sejarah, tidak mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya sehingga ikut dalam Board of Peace? Merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia, terkhusus juga orang-orang Muslim dan orang-orang yang masih punya akal yang selama ini melihat fakta-fakta ini untuk terus-menerus berbicara bahwa ini adalah suatu penjajahan gaya baru dan sekarang Indonesia termasuk di dalamnya. Teman-teman sekalian, jarang banget yang tahu bahwa setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 1945, sebenarnya Belanda datang lagi pada 1946 dibantu oleh Inggris. Mereka rapat terus kemudian memutuskan bahwasanya Belanda masih ada hak atas wilayah jajahannya di Indonesia. Dan akhirnya mereka dengan segenap perjanjian Linggarjati, Renville, kemudian lanjutannya pengen membatasi wilayah Republik Indonesia cuma sekedar Sumatera, Jawa, dan Bali. Sementara yang lainnya tetap daerah jajahan Belanda. Artinya mereka pengen banget untuk ngelanjutin penjajahannya pasca daripada Perang Dunia Kedua melalui sebuah yang dinamakan dengan zaman sekarang dikenal Board of Peace. Jadi teman-teman tahu, Board of Peace sama aja sekelompok orang-orang kayak Amerika yang sebenarnya menjadi sponsor daripada Israel dalam kejahatan perangnya, dalam genosida, dalam penjajahan dan dalam pembunuhan dipimpin oleh Inggris. Lalu kemudian ada juga Israel di sana, troublemakernya ada di sana, ngatur-ngatur Gaza, ngatur-ngatur orang-orang Palestina tanpa justru ada wakil daripada orang-orang Palestinanya. Kita sebut apa? Kita sebutnya dengan penjajahan, dan Indonesia sudah pernah melalui itu. Bayangin kalau seandainya pada saat kita sudah merdeka, terus kemudian Belanda didukung oleh Inggris datang lagi ke Indonesia untuk mau ngatur-ngatur, emang kita mau? Tentu tidak. Dan kita sudah buktiin itu lewat sejarah. Tapi sekarang justru Indonesia ikut-ikutan masuk dalam Board of Peace untuk mengatur negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, ada juga Israel di sana untuk melaksanakan kolonialisme gaya baru, penjajahan gaya baru lewat yang namanya Board of Peace. Kita cuma mengingatkan aja bahwasanya Presiden Prabowo harusnya tetap taat pada Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa isinya? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pertanyaannya, kita udah tahu penjajahan sudah terjadi, bahkan genosida terjadi dan masih terus berlangsung sampai dengan sekarang di Palestina, terkhusus di Gaza. Pertanyaannya, Presiden Prabowo apakah tidak mengetahui sejarah, tidak mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya sehingga ikut dalam Board of Peace? Merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia, terkhusus juga orang-orang Muslim dan orang-orang yang masih punya akal yang selama ini melihat fakta-fakta ini untuk terus-menerus berbicara bahwa ini adalah suatu penjajahan gaya baru dan sekarang Indonesia termasuk di dalamnya. Aduh, kalau kita bersuara lantang di negara kita sendiri di Indonesia, itu akan kena pidana, geng. Karena undang-undang ada baru lagi, kayak undang-undang untuk bersuara kepada pemerintahan, kayak gitu ya. Pokoknya kayak gitulah, pokoknya nggak boleh bersuara. Namun gimana bila di luar negeri, Pak? Ini nih, Pak. Aduh, Presiden Indonesia disebutnya sama mbaknya Presiden Konoha. Apa? Di demo di luar negeri. Ya Allah, kalau di dalam negeri udah biasa. Ini di luar negeri loh. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Kenapa Pak sampai tuh ngebet banget untuk bekerja sama dengan Trump? Padahal si Benik dan geng-gengnya ini udah mengatai negara Malaysia, Pak. Malaysia menjilat pantatnya Donald Trump, apalah mengemis dan sebagainya untuk bekerja sama. Sekarang Pak, kenapa kita, Pak? Waduh, malu sama negara jiran, Pak. Aduh, tak ada marwah kita, Pak. Hilang marwah kita, Pak. Kayak gitu ya, Pak. Ya, ini ya, Presiden Indonesia itu di demo di luar negeri. Bayangkan. Aduh, ya Allah. Habislah marwah Indonesia, geng. Oke, geng. Ikinya akan mereaction beberapa video lagi dan mengejutkannya kepada pemimpin Malaysia ini, geng. Ajungi jempol. Namun sebelum ajungi jempol, kita simak dulu videonya seperti apa. Oke, jom kita simak dulu bersama-sama. Bagi saya yang awam, ini saya rasa sangat memalukan. Ada berita di mana negeri Muslim banyak yang bergabung ke Dewan Perdamaian Trump, termasuk Indonesia, Mesir, Qatar, Arab Saudi, Turki. Takut kalau kayak gitu, Bang, biasanya, Bang. Jordania, Bahrain, dan lain sebagainya.
saya sebagai awam menganggap ini memalukan bagi negeri-negeri muslim. Indonesia dan beberapa negeri muslim bergabung dengan apa yang... Tapi Malaysia nggak ada kan, Bang? Trump. Malaysia nggak ada kan? Ini aja lucu gitu, Dewan Perdamaian Trump, sedangkan dia aja menculik Presiden Venezuela dan lain sebagainya gitu loh. Belum lagi Greenland. Ini sangat memalukan karena negeri muslim menjadi pengekor penjajah, mencari validasi dari Amerika, senang dipuji penjajah Amerika, bahkan bangga berdiri di bawah komando mereka. Ada isu untuk bergabung harus membayar hingga $1 miliar untuk menjadi anggota tetap. Membayar atau tidaknya sih kita memang tidak tahu pasti, tapi itu bukan inti masalah. Yang jelas adalah posisinya yang memalukan. Negeri-negeri muslim ini berdiri di sisi yang salah, dan ironisnya mereka bangga dengan itu. Pertanyaannya sederhana, kenapa tidak membentuk kekuatan sendiri negeri-negeri muslim itu? Betul. Tidak membebaskan Palestina dengan tangan umat Islam sendiri? Kenapa justru mengikuti Amerika yang jelas-jelas menjadi pemasok senjata, pendukung dan pelindung daripada Israel? Ini bukan perdamaian namanya. Ini kepatuhan pada penjajah, dan sejarah akan mencatat mereka yang ikut Dewan Perdamaian Trump telah memilih berdiri bersama penjajah, bukan bersama Palestina, bukan bersama Islam. Lalu belum beres soal Aceh, udah ada lagi masalah Anyar. Malaysia menegaskan sulit untuk mendukung Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump. Dengan alasan utama, tidak ada jaminan nyata atas kemerdekaan Palestina. Salut sih. Pemerintah Malaysia menyebut Terbaik, Pak. setiap forum perdamaian Respect. harus berangkat dari pengakuan kedaulatan Palestina, bukan sekadar gencatan senjata sementara. Namun di balik pernyataan tegas itu, muncul tanda tanya besar. Apaan? Board of Peace sendiri disebut sebagai forum terbatas. Trump cenderung memilih negara dengan pengaruh global besar atau peran mediator strategis. Malaysia dianggap regional player, pengaruhnya kuat di ASEAN tapi tidak menentukan konflik global. Karena tidak tunduk. Asia Tenggara diwakili Indonesia. Indonesia tunduk. Terbesar Rupiah di jatuh. kawasan Muslim terbesar dunia, dan tradisi diplomasi bebas aktif. Pemerintah Malaysia menyatakan belum memberikan dukungan awal terhadap Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sikap tersebut berbeda dengan Indonesia yang telah resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza pada Kamis, 22 Januari 2026. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan negaranya bersikap hati-hati karena belum ada jaminan yang jelas terkait masa depan rakyat Palestina. Anwar menegaskan Malaysia sulit memberikan dukungan tanpa kepastian kuat mengenai perlindungan warga Gaza dan Palestina. Cerdas. Malaysia meminta adanya langkah nyata di lapangan sebelum mengambil sikap resmi, termasuk penghentian total serangan militer Israel dan kelancaran penyaluran bantuan kemanusiaan. Hingga kini, Malaysia memilih memantau perkembangan karena mekanisme kerja Dewan Perdamaian Gaza dinilai belum sepenuhnya transparan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menjelaskan alasan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza. Di demo. Menurutnya, keikutsertaan Di luar negeri di demo. pengakuan dunia terhadap peran Indonesia dalam menjaga stabilitas global. Sugiono menyebut Indonesia sejak awal konsisten menyuarakan pentingnya perdamaian Palestina. Saat piagam pembentukan Dewan Perdamaian Gaza ditandatangani dalam waktu relatif singkat, Presiden Prabowo Subianto memutuskan Indonesia harus terlibat di dalamnya. Indonesia juga ingin mengawal kebijakan Dewan Perdamaian agar tetap sejalan dengan tujuan kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara. Cuma Presiden Malaysia yang nggak ada di situ, geng. Tegasnya Presiden Malaysia luar biasa sekali, geng. Sangat bijak sekali. Ngapain harus diundang kalau harus bayar upeti sebanyak 17 triliun kepada Donald Trump? Ini pemimpin yang cerdas, kayak kalau Indonesia ya udah kita gabung ingatnya grup saham apa? Oke, geng, Ikinya akan membaca komentar-komentar yang telah di video tadi ya, geng. Ya, komentarnya sangat luar biasa sekali menurut Ikinya ya, geng. Orang-orang ini termasuk orang yang Malaysia keren, Malaysia cerdas, pemimpinnya kayak gitulah pokoknya. Oke, kita komentar yang dari pertama ya, geng. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Komentar yang pertama seperti ini, geng. Karena tidak diundang, seperti itulah ejekan daripada netizen Indonesia. Namun dibalas, geng. Putin dan Xi Jinping pun tak ada, Philippines dan Singapura juga tak ada. Kono aja bacot jadi budak Trump. Waduh, malu, geng. Diundang buat bayar upeti 17 triliun. Aduh,
Pemerintah Malaysia dari dulu sampai sekarang pintar-pintar semua. Makanya Malaysia maju seperti sekarang. Tidak seperti pemimpin kita. Malaysia keren katanya geng ya. Oke. Pemimpin Malaysia lebih pintar ketimbang pemimpin Indonesia. Waduh, apa-apaan nih komentar. Pemerintah Malaysia jauh lebih pinter. Seperti itulah geng ungkapan-ungkapan daripada netizen-netizen Indonesia. Kayak ini netizen Indonesia loh. Bayangkan, orang Indonesia aja kecewa geng. Kenapa? Satu, dia bergabung dengan bentuknya Donald Trump dan Israel. Dua, kita harus lagi membayar. Biar rupiah makin naik atau makin melemah atau makin gimana kayak gitu Pak. Jangan terlalu menjilat seperti itulah Pak, kayak gitu ya geng ya. Dan buat buat para apa ya, ikinya nggak bisa berkata-kata geng. Ikinya takut keceplosan, katanya terlalu kasar, nanti ikinya digerek lagi kayak gitu ya. Padahal bukan cuma ikinya saja yang bilang ini, banyak beberapa warga Indonesia yang mengatakan serupa seperti itu kayak gitu. Bahkan Ustadz Felix pun mengatakan seperti itu geng. Waduh, ini gawat pesat sih. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Apa benda silahkan komen di bawah. Kayaknya pamit undur diri dulu ya geng ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.